kalau orang Jawa bilang kan, oh ada manusia terpilih ketempelan wahyu ke Prabon lah, atau Sastro Jendro itu sendiri, yang untuk ya penyelamatan lah, ya buat wilayah Pulau Jawa lah. Ya sudah digembar-gemborkan sih, cuma kan belum tahu siapa. Kalau belum kejadian ya belum tahu lah, itu masih rahasia Gusti Allah. Di Bobo Indro mengatakan bahwa nanti itu ya, jika terjadi ya Bu ya, mudah-mudahan tidak terjadi lah, itu hasil dari perbuatan orang-orang yang dinamakan antek-antek Dajjal ya. Sebetulnya sosok Dajjal sendiri itu apakah memang benar-benar wujud perorangan atau bagaimana Bu? Aura. Aura. Iya, wujudnya belum diketahui. Oh. Tapi aura-auranya nempel sama manusia-manusia yang serakah. Biasanya seperti itu. Ya kalau kita bicara ya spiritual aliran sesat lah. Tapi yang berkuasa. Soalnya kan di dalam kitab-kitab sendiri kan sudah dijelaskan bahwa Dajjal itu sekarang sudah ada gitu kan. Tapi berada di tempat ini kan seperti itu. Nggak bisa auranya iya. Oh gitu ya. Ya kalau Dajjalnya muncul ya hancur bumi ini. Tapi sebetulnya Dajjal tuh ada nggak Bu sebetulnya? Ya sebenarnya ada, dari vibrasinya itu ada, tapi yang kita lihat kan auranya. Kalau kita sifat serakah dia bisa nempel. Ya sifat iri dengki lah. Oh. Buat yang spiritual. Iya. Jadi intinya kalau Dajjal yang apa yang disampaikan di dalam kitab-kitab adalah wujud perorangan yang berada di tempat ini, di tempat itu, berarti nonsen ya? Nonsen, kecuali aura yang nempel. Oh, gitu. Dia akan mempengaruhi pikiran toh. Iya. Yang sudah tersesat makin jadi, akhirnya lupa jalan pulang lah. Mata batinnya udah buta mata hati. Soalnya itu kadang saya sendiri itu berpikir begini loh terkait dengan Dajjal ya. Nah, kan sudah dijelaskan di dalam kitab-kitab sendiri kan bahwa betul, Dajjal nanti akan muncul di akhir zaman kan seperti itu. Nah, nanti yang akan bisa membunuh Dajjal itu hanya Nabi Isa. Nabi Isa. Nah, pertanyaan saya begini lah, kenapa kok harus Nabi Isa kok nggak Nabi Muhammad? Padahal Nabi Muhammad kan panutan umat seluruh dunia kan gitu kan. Ya bisa jadi itu kan siloka sih sebenarnya. Dongeng lagi ya? Hah? Dongeng kasarannya. Betul, tapi itu kan siloka yang harus dimusyawarahkan para masai, ditafsir. Enggak. Kalau sudah kejadian, ya paling kan Gusti Allah menunjukkan entah dia ruh Isa yang nempel ke manusia-manusia pilihan, kan bisa. Bukan berarti tidak benar. Cuma biasanya kayak kalau orang Jawa bilang kan, oh ada manusia terpilih ketempelan wahyu ke Prabon lah, atau Sastro Jendro itu sendiri, yang untuk ya penyelamatan lah, ya buat wilayah Pulau Jawa lah. Karena efeknya yang paling berat kan Pulau Jawa. Cerita itu kan dari Pulau Jawa juga. Kadang aku juga bingung kenapa dia ada keakuan-keakuan di luar Pulau Jawa, itu suatu keanehan. Tidak mungkin itu cerita Pulau Jawa, konteksnya di luar Pulau Jawa yang terpilih, impossible. Berarti intinya apa yang ditulis di dalam kitab sendiri itu maksud dari Isa itu, roh dari Isa sendiri itu ya? Iya. Menempel. Ya kalau tidak salah perhitungan ya itu. Ya apa yang kita alami, kita akan mereferensi itu. Oh mungkin ini yang akan terjadi. Cuma siapa manusia pilihan itu kan kita tidak tahu. Kalau belum kejadian. Padahal saya pikirnya begini Bu. Padahal kan yang menjadi panutan orang sedunia itu kan Nabi Muhammad kan. Betul. Nah tadi Bobo menyinggung terkait dengan roh Isa kemungkinan menempel dalam seseorang kan seperti itu kan. Nah, kenapa kok bukan roh yang Nabi Muhammad, kok hanya kok roh Nabi Isa gitu loh yang jadi IM. Maksudnya
yang jadi IM mungkin. Oh gitu ya. Kan ada Imam Mahdi dan Nabi Isa. Dijelaskan mereka, ini yang jadi pertanyaan aneh juga. Kalau menurut penjelasan di kitab kita sendiri, kayak IM menyerahkan ke Nabi Isa suruh jadi kayak imam lah. Tapi Nabi Isa kan menolak. Itu kan kejadiannya kan seperti itu. Kalau dalam kita dengar-dengar yang di luar sana lah begitu. Tapi itu kan rujukan dari agama kita sendiri. Ya sudah digembar-gemborkan sih, cuma kan belum tahu siapa. Kalau belum kejadian ya belum tahu lah, itu masih rahasia Gusti Allah. Lagi pula, ya pertanyaannya, kalau manusia-manusia pilihan, itu pasti talentanya, terus keahliannya di atas rata-rata manusia. Biasanya seperti itu, pasti mencolok. Nah kalau ada yang keakuan begitu ternyata kehidupannya kebalikan, ya ndak bisa dipercaya lah. Kalau kan udah banyak nih yang kita dengar tuh, yang ngaku-ngaku IM. Ya pertanyaannya, sudah diakui para kiai belum? Sudah dibaiat para kiai belum? Kalau hanya spiritual ecek-ecek, jangan mengaku. Berat, kasihan keluarga. Intinya itu. Kalau IM itu juga bukan sosok perorangan. Ya dibilangin lagi-lagi Selokal ruh lagi ya. Ruh lagi jatuhnya. Tapi biasa IM ya biasanya dari masa kandungan ibu ya sudah ada cahaya itunya. Tentu kan seorang ibu akan tahu wangsit itu. Iya. Sedang akan memberitahu, pasti punya kelebihan di atas rata-rata manusia, mayoritas. Tadi Bobo menyebut bahwa kemungkinan nanti yang akan disinggahi katakanlah roh itu kan orang-orang pilihan gitu. Iya. Ciri-ciri orang pilihan nanti yang akan terpilih seperti apa? Jiwanya pasti bersih. Aku ndak bicara suci, bersih. Bersih. Iya. Bersih dengan suci bedanya apa? Lain lagi tuh. Kalau kesucian, rananya udah jauh lah. Untuk kebersihan diri kita aja, pikiran dan batin kita yang tetap bersih aja susah. Ndak mudah. Mudah untuk diucapkan tapi tidak mudah untuk dijalani, dilakoni. Intinya tidak menutup kemungkinan nanti tidak satu orang, berarti kan banyak kan apa itu? Yang nanti akan mendapatkan roh tadi itu loh. Jadi orang termasuk orang terpilih. Ya namanya pemimpin ya satu. Cuma satu. Iya, nggak bisa satu. Mungkin pengikutnya. Pengikutnya yang banyak. Iya. Pasti kan kayak energi itu kan menyebar, terpecah. Memilih mana jiwa-jiwa manusia yang bersih lah, jatuhnya itu akan ketempelan itu. Iya. Kan ada juga istilah hari akhir gitu Boge. Hari akhir itu akhirul zaman. Nah, akhirat. Nah itu pembahasannya seperti apa Bapak sebenarnya? Padahal kan kita tahu kalau hidup itu sebenarnya kan abadi, kekal gitu. Maksud dari akhirul zaman itu apa? Ya mungkin masa-masa kehancuran lah, sebelum alam yang bertindak. Pasti ada momen-momen ya, bisa juga masuk virus itu bikin kekacauan. Peperangan itu bisa juga terjadi penyebabnya, radiasinya. Kalau mereka meluncurkan senjata rahasia masing-masing dari negara yang berperang itu, radiasinya kan bisa melalui udara, bisa juga melewati negara-negara lain, tidak tertutup kemungkinan merah putih ya ikut kena imbasnya.